Timnas U23 bakal tampil di AFF U23 namanya ASEAN Championship Mandiri Cup apa gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan pemainnya ini kebanyakan dari tim-tim di Liga 1. Itu pemain-pemain yang sudah aktif main di Liga 1 gitu. Kalau menurut Mas Irawan gimana tuh? Apakah artinya regulasi U23 tuh bermakna untuk mereka? Enggak lah gitu. Kayaknya enggak kelihatan banget dampak Ya. signifikannya. Dari kemarin juga ya ini pemain-pemain di sekarang yang dipanggil siapa pelatihnya, Gerard van den Bosch ya. Itu pemain-pemain yang sebenarnya emang udah cukup matang, dapat jam terbang di klub dan juga udah cukup malang melintang di tim nasional kelompok usia kan, dari usia bahkan U16 si Doni Pamungkas gitu dan seterusnya gitu dari zaman era STY kan gitu, yang mereka sebenarnya nggak quote on quote nggak terlibat dalam regulasi yang ditetapkan PSSI ke Liga 1 itu. Tapi kalau ngelihat dari komposisi skuad sekarang sih sebenarnya ya harusnya cukup optimis dengan ini pemain-pemain yang sudah cukup matang. Ya syukurnya beberapa klub kan banyak yang memberi kesempatan untuk pemain-pemain ini ya, apalagi Donitri kayak itu, terus Oki Caraka, Tony Firmansyah di Persebaya, yang klub-klub yang benar-benar ngasih kesempatan mereka nggak cuman untuk memenuhi regulasi tapi juga menjadi pilar gitu kan. Itu yang sebenarnya. Iya sih, dan kalau AFF 23 sendiri ya kita mandang itu sebagai sebuah pembinaan juga ya buat mereka ya. Semacam satu tingkat bagi mereka untuk mencapai timnas senior nantinya gitu. Gambaran lah mereka gimana cara memperjuangkan negara bahkan di level U23. Karena biasanya di Indonesia itu kan kita tahu kategori usia bahkan sampai U23 itu kan kita masih jago-jagonya lah. Ya kan? Tapi ketika naik ke U24 dan seterusnya itu udah mulai tiba-tiba goyang tuh, nggak tahu tuh. Itu jadi problematik emang sebenarnya di Indonesia. Tapi faktanya salah satu penelitian dari Universitas Essex kalau nggak salah di Inggris tuh, bahwa dari sekian banyak talenta berbakat itu persentase yang bisa menembus dan sustain di tim utama itu kayak kalau nggak salah ya koreksi itu sekitar 4% dari sekian banyak. Jadi memang sebenarnya nggak cuma terjadi di Indonesia, di belahan dunia manapun juga begitu. Tapi permasalahan di Indonesia emang lebih pelik gitu karena kesempatan yang diberikan kan nggak ada dan budayanya juga seperti itu, budaya dari muda ke senior akhirnya memble itu kan salah satu kultur yang dibangun di sepak bola Indonesia juga gitu. Banyak faktor ya artinya gitu. Tapi ya pada intinya yang pengen kami suarakan adalah jangan terlalu diglorifikasi lah maksudnya. Salah satunya itu. Karena kayak kemarin lah Euro kok nggak salah Inggris juara ya. Euro U23, U22 gitu. Ya itu nggak diglorifikasi juga padahal ya pemainnya juga si Harvey Elliott. Terus si Elliot Anderson yang dulunya Newcastle, maksudnya ya mereka nggak keluar football coming home. Khusus senior aja pada akhirnya glorifikasi kayak gitu artinya kan. Ya itu untuk timnas U23 kita seberang ada yang apa ya istilahnya kalau kayak gini ya, ada yang turun jabatan bahwa iya, Pak Erik udah mulai memberikan jabatan ketua komite wasit. Benar, Yoshimi Ogawa. Ya, kalau aku pribadi memang cukup optimis ya hadirnya Pak Ogawa ini gitu dengan profesionalitasnya ya, kita tahu lah orang Jepang gitu kan. Ya cukup baik gitu dalam membina wasit-wasit kita di Liga 1 khususnya musim kemarin, dan dia juga ngomong bahwa masih perlu ditingkatkan lah, kualitas wasit kita masih perlu ditingkatkan karena pada akhirnya kita dengan adanya VAR masih terlalu bergantung dengan VAR gitu. Kalau nggak ada VAR artinya masih
banyak kesalahan. Insiden terjadi. Iya. Masih banyak intrik yang terjadi. Tapi kalau aku lihat memang kalau dari Ogawa ini ya. Ini biasanya kan orang-orang kayak mikirnya bahwa wasit kalau bikin kesalahan didenda atau dihukum apa gitu. Nah, tapi kalau prinsipnya Pak Ogawa ini nggak gitu sebenarnya. Gimana? Jadi ketika ada wasit mungkin bikin satu kesalahan atau apa itu semacam dibina lagi gitu. Oh. Kalau bahasanya beliau gitu ya. Iya, Kami iya, iya. membinanya lagi gitu. Enggak masa kami mau hukum wasit-wasit kami gitu katanya. Kalau bahasa dia sih gitu ya. Cuman aku pribadi memang cukup optimis lah dalam arti Pak Erik nggak one man show lagi. Kalau Mas Irawan gimana? Dari awal dia ngejabat ketua komite wasit aja udah aneh banget. Begitu alasannya supaya nggak banyak intervensi, dia punya power, tapi tetap aja kenapa budaya rangkap jabatan selalu masih terus aja ditunjukkan gitu kan. Sampai akhirnya yang lucu kan ketika kasusnya kemarin Yuran Fernandes ya, yang dihukum berapa tuh sebelumnya 1 tahun apa kalau nggak salah sebelum akhirnya dikurangi gitu kan. Di situ kan hukuman itu dijatuhkan kan oleh komite disiplin ya, komite disiplin gitu. Dan salah satu di itunya juga kan yang jadi lucunya ketika Erick Thohir nggak tahu apa-apa tentang hukuman itu, padahal kan sebenarnya Erick Thohir itu terlibat di banyak aspek termasuk komite wasit, komite disiplin dan lain sebagainya kan ada dia juga gitu. Tapi ya itulah. Jadi sekarang kalau dengan mundurnya, apalagi ini kan teguran langsung dari FIFA kan. Iya. Katanya ditegur FIFA walaupun memang sebenarnya kenapa baru ditegur sekarang gitu kan. Padahal aneh dari awal. Iya, aneh dari awal. Tapi poinnya ya balik lagi sebenarnya kayak waktu si Oya kemarin gitu. Seberapa bisa sih si Ogawa ini mengintervensi secara menyeluruh gitu untuk urusan-urusan di perwasitan dan segala macamnya. Iya, apalagi kan kita tahu justru mafia-mafiaan tuh banyak terjadi di wasit ya. Krusial itu karena krusial, banyak yang di wasit-wasit senior atau apalah gitu yang udah pensiun pun udah masih campur tangan. Ya, itu kan masih jadi pertanyaan kita nanti seberapa sanggup. Apakah beliau tahu apa permainan seperti itu? Gitu ya, kita nggak tahu lah ya, maksudnya. Ya semoga dengan naiknya Pak Ogawa ini jadi ketua komite wasit ya artinya nggak ada intervensi lah ke wasit-wasit kita lah gitu, dan pembinaan wasit semakin baik gitu, semakin depannya. bagus. Iya. Ya itu mungkin ada sih terakhir itu apa ya Mas ya? Paling ini Mas soal direktur teknik. Jadi ada kemarin tuh semacam postingan gitu ya di pengamat sepak bola apa ya. Jadi dia nyebut bahwa tiba-tiba saat ini Indra Syafri adalah PLT Dirtek gitu. Tapi diklarifikasi lagi, saya bukan Dirtek, saya cuma pelaksana aja gitu. Gimana Mas Irawan mendengar klarifikasi dari Coach Indra Syafri ini? Itu waktu muncul berita itu tuh ada salah satu temen yang pokoknya nyeletuk gitu, wah di atas langit masih ada Indra Syafri ini. Gitu. Emang dia tuh selalu ada di mana-mana di PSSI. Ya, dapat aja gitu ya. Dapat aja jabatan gitu. Cuman ya nggak tahu ya kalau dari posisinya sebagai PLT Dirtek itu kan sebenarnya belum ada pengumuman resmi ya sebelumnya. Belum ada itu maksudnya. Nggak ada gitu, kita nggak tahu gitu kan. Kita taunya PSSI lagi nyari Dirtek setelah sebelumnya ada siapa sih yang Jordi Cruyff itu iya dia sih? tuh semacam apa ya, penasihat direktur teknik, penasihat teknis iya, kan. penasihat teknis itu. Kadang-kadang gue juga bingung ini sebenarnya perannya apa sih masing-masing, ada aja gitu maksudnya. Bahkan kan yang apa Simon Tahan Mata scouting katanya di timnas. Tapi kita nggak tahu rinci pekerjaannya tuh apa. Scouting di timnas tuh kayak gimana kan? Nah itu. Kalau timnas kan artinya kan kita udah tinggal make talent pool yang ada aja kan. Yang ada. Cuman mungkin dari si Simon ini mungkin scoutingnya dalam arti kayak ngerekrut. Makanya timnas sekarang tuh kayak transfer klub aja gitu loh. Iya makanya. Bahkan itu
talent scouting kan itu tugasnya yang di klub biasanya adanya. Simon tuh nyari di Belanda gitu, nih mana nih, oke kita transfer ini ke timnas gitu kan. Kayaknya sih gitu. Nah kalau Indra Sapri ya nggak tahu ya. Terserah deh mau gimana deh. Enggak, tapi sayangnya gimana ya? Maksudnya pas ada postingan banyak gitu ya. Indra Syafri PLT direktur teknik gitu. Banyak yang menganggap bahwa oh ternyata dia direktur tekniknya gitu. Ya, kok tiba-tiba salah sih kaprahnya gitu. gitu. Iya, salah kaprahnya itu. Kan akhirnya ada klarifikasi bahwa ya udah dia cuman pelaksana di departemen teknis gitu katanya. Karena sebelum dia ditunjuk ngelatih tim U23 kemarin ya, berapa itu kan Terakhir dia juga itu ngejabat direktur teknik kan sebelumnya. Walaupun itu aja nggak ketahuan kapan dia dicopot dari direktur tekniknya, terus langsung dialih tugaskan jadi pelatih tim sekian waktu itu, dan sekarang tiba-tiba ditunjuk lagi jadi PLT direktur teknik gitu kan. Ini menunjukkan ketidakjelasan PSSI juga nih. Padahal kalau kayak tadi ada aja ya, kayak Jordi Cruyff tiba-tiba. Kenapa justru peran direktur teknik tidak kunjung didapatkan gitu, Mas? Padahal kan ini salah satu posisi yang cukup krusial gitu. Krusial banget. Sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Secara menyeluruh ya, secara holistik. Iya. Tapi kenapa ya? Nggak tahu ya. Kalau yang beredar luas sebenarnya dari lingkungan ya teman-teman yang biasa ngobrolin bola, praktisi-praktisi sepak bola sebenarnya pasti mereka udah punya nama lah gitu. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Ini aja. Kalau emang susah, si ini aja. Misalnya katakanlah bahwa gue Pikal aja atau sebelumnya ada Danurindo, tapi Danurindo kan udah tua lah, kasihan gitu. Kalau dari luar negeri, oke, siapa namanya ini, bla 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 gitu. Terus kemarin sempat ada Frank Wormuth datang, digadang-gadang bakal jadi direktur teknik, tapi ternyata nggak jadi gitu. Dan sebenarnya masalahnya apa? Sepelik apa sih untuk mencari direktur teknik ini? Kualifikasi yang diinginkan PSSI itu seperti apa, itu kan yang masih jadi pertanyaan kita juga gitu, karena ini posisi yang sangat urgent banget dibutuhkan, karena kalau nggak ada direktur teknik ya untuk ngebangun sepak bola Indonesia dari atas sampai bawah ini kan butuh orang yang tepat, dan orang itu adalah direktur teknik gitu. Ya, apalagi yang apa ya, semacam kayak waktu itu Danurindo ya. Kayak bikin apa Villanesia gitu. Itu sebenarnya dari Villanesia itu keren sih ya, maksudnya Coach Luis Mia juga ikut campur ya kan. Iya, merumuskan filosofi sepak bola Indonesia, sedangkan saat ini kita juga sedang kehilangan lah. Ya kan, sedang kehilangan filosofi permainan kita, mau kayak apa, 3 back apa gimana? Menyerang dari mana? Permainan seperti apa? Karena kan pada akhirnya bakat-bakat yang ada itu bukan didikan kita. Bukan. Iya dong, bukan dong. Ya, dan cara bermain mereka beda gitu dengan talenta-talenta lokal yang kita punya gitu maksudnya. Ya harus dirumuskan kembali. Dan itu dia direktur teknik. Semoga ya ada kejelasan ya. Dan ya mungkin itu aja Mas. Episode kali ini semoga nanti kita bisa kedatangan praktisi-praktisi ya. Dari sepak bola wanita ya. Orang-orang yang mengikutin banget lah, karena kalau dari Pandit biasanya memang kita cuma mendukung lah isu-isu yang ada gitu. Oke. Makasih Mas Irawan udah membersamai saya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.